warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Cantika Sari Devi. Saya berasal dari kelas 10 Kuliner 2 dan di sini saya akan membuat video remedial sejarah Indonesia yang ingin menjelaskan tentang berpikir secara diakronik dan berpikir secara sinkronik serta 12 nama-nama kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sampai video. Hai. Diakronik. Apa sih diakronik itu? Diakronik adalah cara berpikir yang memanjang waktu dalam mengkaji suatu peristiwa sejarah secara kronologis dari awal hingga akhir untuk memahami perkembangannya dan kesinambungannya. Salah satu contoh berpikir secara diakronik adalah menganalisis suatu perubahan Presiden Indonesia dari penjabatan Soekarno hingga sampai Jokowi secara berurutan. Sinkronik itu ialah cara berpikir yang meluas dalam ruangan tetapi terbatas dengan waktu. Atau bisa diartikan dengan seperti kita melakukan penganalisisan suatu kejadian sejarah, namun kita harus terbatas oleh waktu, tetapi kita harus tetap menjelaskannya dengan baik dan benar. Cara berpikir sinkronik memiliki ciri-ciri antara lain yaitu bersifat horizontal, fokus pada struktur dan fungsi, cukupan lebih sempit, dan waktu. Contoh berpikir sinkronik yaitu adalah analisis terhadap keadaan ekonomi Indonesia pada tahun 1998 atau suasana pembacaan proklamasi Indonesia pada tahun 17 Agustus 1945. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai adalah kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang berdiri sejak tahun 4 Masehi atau sekitar tahun 400 Masehi yang terletak di Kalimantan Timur di dekat Sungai Mahakam. Kerajaan Kutai runtuh pada tahun 1635 Masehi dikarenakan setelah ditaklukkannya oleh Kesultanan Kutai Kartanegara. Peninggalan utama pada kerajaan Kutai berupa prasasti Yupa. Yang kedua adalah kerajaan Tarumanegara, adalah kerajaan tertua di Jawa yang berdiri sejak tahun 358 Masehi oleh Aresi Jaya Simowarman. Kerajaan ini berpusat atau bertempatan di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Kerajaan Tarumanegara mulai runtuh sejak memasuki abad ke-7 Masehi. Penyebab runtuhnya ialah serangan dari kerajaan. Peninggalan dari kerajaan Tarumanegara adalah Parasasti Ciaratun, Tugu, Kebun Kopi, dan lainnya. Yang ketiga adalah kerajaan Pajajaran Sunda. Kerajaan Pajajaran Sunda adalah kerajaan Hindu yang sangat berkuasa di Jawa Barat dari abad ke-8 sampai 16 Masehi. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada tahun 923 Masehi oleh Sri Jaya Bupati. Tahun runtuhnya kerajaan Pajajaran Sunda adalah 1579 Masehi. Runtuhnya kerajaan Pajajaran Sunda dikarenakan serangan dari Kesultanan Banten pada tahun 1579 Masehi. Peninggalan sejarah kerajaan Pajajaran Sunda yaitu berupa prasasti Kebun Kopi II, prasasti Batu Tulis, dan prasasti Perjanjian Sunda Tertulis. Yang keempat adalah kerajaan Melayu Buddha. Kerajaan Melayu Buddha adalah kerajaan yang berpusat di Jambi, Pedalaman,
Namun kerajaan ini tidak lama berdiri karena ia runtuh pada tahun ke-8 Masehi disebabkan oleh faktor konflik internal, kebijakan politik, dan ekonomi yang tidak stabil. Yang ketujuh ada Kerajaan Mataram. Di sini Kerajaan Mataram ada dua macam, yaitu Kerajaan Mataram bercorak Hindu-Buddha dan Kerajaan Mataram Islam yang bercorak Islam. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Satuwijaya pada tahun 1586 dan pusat di Kota Gede, Yogyakarta. Namun pada tahun 1755 Masehi, Kerajaan Mataram Islam mengakibatkan keruntuhan yang diakibatkan oleh konflik internal dan campur tangan asing. Sedangkan Kerajaan Mataram Kuno berdiri pada tahun 732 Masehi dan runtuh pada tahun 180 Masehi yang diakibatkan oleh konflik internal dan serangan eksternal. Yang kedelapan adalah Kerajaan Medangkamulan. Kerajaan Medangkamulan adalah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur dari abad ke-10 hingga sampai 11 Masehi. Kerajaan ini berdiri pada tahun 929 Masehi dan kerajaan ini runtuh pada tahun 1016 Masehi dikarenakan oleh serangan mendadak oleh Kerajaan Sriwijaya yang bersekutu dengan Raja Purawari pada tahun 1600 Masehi. Sembilan adalah Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri adalah kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang berdiri pada tahun 1042 hingga sampai 1022 Masehi dan dipusat oleh pemerintah di Daha sekitaran Kediri. Namun tak lama kemudian pada tahun 1222 Masehi, kerajaan ini mengalami keruntuhan dikarenakan konflik antara Raja Kartajaya oleh kaum Baharama. Peninggalan sejarah kerajaan ini adalah seperti Sirah Keting, Mantana, Jarit-Jaring, dan Kamulan. Ke-10 ada Kerajaan Singgasari. Kerajaan Singgasari adalah kerajaan Hindu-Buddha yang terletak pada Jawa Timur dan kerajaan itu berdiri pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan Singgasari didirikan oleh Ken Arok dan runtuh pada tahun 1292 Masehi disebabkan oleh pemberontakan Jaya Katawang dari Kediri yang menyerang dan membunuh Raja Kartanegara. Peninggalan kerajaan Singgasari yaitu berupa Candi Singgasari, Candi Jago, Candi Kidal, dan Candi Jowi. Ke-11 adalah Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha yang terbesar di Nusantara dan berdiri pada tahun 1293 Masehi. Namun pada tahun 1527 Masehi, kerajaan itu mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh datangnya serangan dari Kesultanan Demak. Peninggalan sejarah kerajaan ini yaitu berupa Candi Tikus, Candi Sapu, dan Candi Baru. Yang terakhir adalah Kerajaan Bali. Kerajaan Bali adalah kerajaan yang terletak di Kepulauan Bali dan berdiri pada tahun 8 hingga 14 Masehi serta didirikan oleh dinasti Warmadewa. Kerajaan ini runtuh pada tahun 1343 Masehi dikarenakan oleh dapatkan serangan dari pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Gajah Mada.